Shalom saudara, dalam khotbah singkat ini kita akan melihat bagaimana kita mengalami pemulihan. Judulnya ya, gue ingin pulih nih bro, gimana caranya ya? Mari kita lihat apa yang menjadi jawaban dari firman Allah. Nah, Allah sendiri menjawab melalui firman-Nya. Nah, mengalami pemulihan demi pemulihan saat dalam rencana Allah. Kita harus tahu hidup kita ini memang terkadang di luar rencana Allah. Dan itu menimbulkan banyak masalah dalam apa yang kita jalani hari-hari ini. Kita perlu pemulihan, Bapak Ibu sekalian, perlu. Namun pemulihan itu ternyata hanya terjadi ketika di dalam rencana Allah. Kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 14, Allah yang begitu besar dan makasih yang memberikan jawabannya terhadap kehidupan dalam rencananya. Katakan ini dan inilah keberanian percaya kita kepada bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita meminta seturut dengan kehendaknya, baru dijawab oleh Allah Bapa yang Maha Baik itu. Artinya apa? Mau nggak mau ya kita hidup harus dalam rencananya. Kita mengalami kemuliaan harus dalam rencananya, Bapak Ibu sekalian. Jelas dan tegas bahwa pemulihan dalam kemenangan hidup hanya terjadi ketika kita berada dan berjalan dalam rencana saja. Dan Bapa yang baik pasti akan beritahu jalannya pada siapa yang rindu untuk dipulihkan. Bagaimana kita menerobos untuk memahami rencana Allah? Tentunya kita tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa mengetahui rencana atau kehendak Allah. Bahwasanya hanya Dia yang membukakannya kepada kita melalui kehidupan kita yang telah diperbaharui, di mana Roh Kudus menjadi jembatan antara kita dengan Allah. Jadi Roh Kudus ini nanti akan menjadi jembatan komunikasi apa yang ada dalam pikiran Allah, hikmat Allah terhadap kita atas rencana-rencananya. 1 Korintus 2 ayat 10 mengatakan karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Wah, luar biasa hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mengalami pemulihan harus dalam rencananya, dan ketika dalam rencananya kita harus diperbaharui dulu hidupnya di dalam Roh Kudus. Dengan cara apa? Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita datang kepadanya, kita sudah percaya, kita meminta ampun kepadanya, dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Gimana caranya nih? Kita udah tahu dong langkahnya, satu demi satu. Dan tadi diajar oleh Allah Bapa yang Maha Baik melalui Rohnya yang kudus dalam nama Yesus. Pertama, hidup hanya takut akan Allah. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Takut akan Tuhan, takut akan Allah adalah sikap yang menempatkan Allah di atas segala-galanya. Dia yang patut disembah, ditinggikan, dan dimuliakan setiap saat. Sikap hidup kita yang hanya bergantung kepadanya. Karena di luar Dia kita tidak dapat melakukan apa-apa. Hal ini dapat terjadi kita menerapkan ibadah yang sejati dalam keseharian kita. Seringkali kita kalau mengalami pemulihan itu tidak datang kepada Allah, tidak meninggikan Allah, tidak mengutamakan Allah, tetapi mencari manusia, terus mengolah dengan pikiran kita sendiri, terus kita lebih percaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita kembali kepadanya. Pertama yaitu melalui ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati apa sih? Ibadah sejati adalah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemurahan Allah karena kita mendapatkan iman percaya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap
dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dengan segenap kekuatanmu utuh dalam kehidupan kita. Itulah ibadah yang sejati, menyerahkan diri kita. Jadi pikiran kita dalam takut akan Allah, ketika kita menghadapi masalah tidak lagi cari orang, tidak lagi kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, enggak. Takut akan Allah, kita hanya datang kepada Dia, Allah yang Maha Baik. Melalui Rohnya yang kudus dalam nama Yesus, Bapak Ibu sekalian, itu yang penting kalau kita mengalami pemulihan. Yang kedua, berpikir dengan pikiran Allah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaruan hatimu, hingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan sebagainya. Nah, tadi dalam Roma 12 ayat 1 sudah dikatakan ibadah yang sejati itu pemulihan secara rohani. Tapi yang kedua adalah pemulihan secara pemikiran. Karena pikiran kita ini begitu kuatnya, terkadang begitu menguasai rasa percaya kita. Dikatakan tadi Yeremia 17 ayat 5, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara sekalian, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Dia, kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita mulai melakukan perubahan agar kita mulai dibangun seturut dengan kehendak Allah. Kita mulai diberi kepekaan, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Kita mulai bisa membedakan mana yang sesuai atau tidak sesuai atas dasar pertimbangan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Jadi berarti Roh Kudus itu bukan diam di dalam kita terus dia ada, tapi dia merupakan Allah, merupakan kuasa Allah yang mendorong perubahan. Hati, jiwa, pikiran kita mulai dirubah, terbuka, mengerti pikiran Allah, kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, dan pikiran Allah adalah, hikmat dari Allah adalah Yeremia 29 ayat 11, Bapakku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, adalah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan hanya kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti rancangan Allah itu baik. Apapun persoalan dalam diri kita ketika ingin dipulihkan, jangan berpikir negatif bahwa kita ini akan dihancurkan oleh Allah. Gak boleh. Kehendak Allah bahwa kita adalah mendapatkan kebaikan. Dalam mendapatkan kebaikan itu, maka kita harus datang kepadanya, menyerahkan diri, mulai memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Seringkali kita sudah bertobat, kita sudah menjadi orang Kristen. Hanya emosi kita masih tinggi, tidak menggunakan pikiran. Pikiran ditaklukkan di bawah Roh Kudus. Pikiran kita lebih kepada masa lalu kita. Kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru ini apa? Yang baru ini adalah duduk diam di hadapan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Apapun yang diperbuatnya, karena dalam perenungan ini ada satu komunikasi dua arah dengan Allah dan mempertajam segala pikiran kita. Allah itu sumber pengetahuan, sumber kepandaian, sumber pemahaman. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Yang ketiga, bertindaklah sesuai dengan keinginan Allah. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2:22 mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Rasa percaya akan pengenalan kepada Allah hanya bertumbuh ketika iman disertai dengan perbuatan. Ya boleh beriman, belajar, berdoa, belajar firman Tuhan, tapi nggak melakukan. Kita hanya sibuk, bahwasanya pertolongan Allah itu datang secara tiba-tiba dan ada yang harus kita dapat lakukan. Justru ketika kita berbuat atas tuntunan Roh Kudus, Roh Kudus itu menuntun, memimpin, memberi kekuatan, memberikan dorongan kita berubah, membuka jalan-jalan kita, membuat kita berani, bukan roh ketakutan, tapi keberanian. Kudus itu akan memberikan kita kemampuan untuk berjalan di atas segala-galanya. Ingat, Roh Kudus itu bisa membangkitkan Tuhan Yesus, berarti tidak yang mustahil kan. Sebab itu, mari kita bertindak. Percuma berdoa saja, baca firman saja tanpa melakukan apapun juga. Ora et labora, dan juga bertindak. Di makna akan terjadi proses kesempurnaan iman, dan disitulah kita juga akan semakin mudah untuk memahami kehendak Allah.
Kalau kita tidak melakukan, kita tidak mengerti kehendak Allah. Karena di situ ada proses. Pasti ada kejatuhan dan sebagainya. Tapi itu adalah bagian kita untuk memahami. Ingat sekali lagi Tuhan tidak pernah akan mencelakakan kita Bapak-Ibu sekalian. Kita lakukan saja. Dan di tengah kita melakukan ada tuntunan. Lama-lama kita terarah, terfokus. Dikembalikan dalam jalur dan kehendaknya Tuhan. Karena setiap persoalan timbul akan menjadi cara dan proses belajar kita mengenal kehendaknya. Kita harus tahu kalau kita iman tapi nggak ada perbuatan adalah mati. Seperti kan di dalam Yakobus 2:26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan ingin pulih tapi cuma berdoa saja, baca firman saja, tapi tidak bertindak. Tindak itu justru kita lebih mempertajam kedewasaan iman kita, tumbuh dan aja jalan keluar. Ingat, pencobaan kita alami, pencobaan biasa, tidak memberi kekuatan kita, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Sebagai penutup, dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah ya, jikalau kita menuruti segala perintah-perintahnya. Nah, pemulihan terjadi kalau kita melakukan semua perintahnya. Perintahnya apa? Ya, perintahnya takut Tuhan. Perintahnya apa? Ya, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu adalah perintah Bapak-Ibu sekalian. Poin-poin tadi merupakan perintah, kita harus lakukan. Kalau nggak lakukan ya nggak ada pemulihan. Gimana gue bisa pulih bro? Kalau nggak takut Tuhan ya. Hidup kita memerlukan penyerahan yang utuh. Kita tidak berani melakukan cuma bro. Nggak ada pemulihan. Mengenal dia dibangun dalam melakukan perintahnya, berangkat dari dasar percaya kita pada saat melakukan perintahnya, maka akan membangun juga pikiran dan kegiatan fisik seturut kehendaknya. Percaya deh, Bapak yang baik itu kalau kita percaya kepadanya tidak bimbang seperti hanya Petrus berjalan di atas air ketika dia bimbang dia jatuh. Kemudian juga kita lihat prajurit, komandan yang dia tidak bimbang karena buahnya disembuhkan, orang kusta oleh karena imanmu kau disembuhkan, tidak bimbang. Kalau kau punya iman sebiji sawi, apapun juga dapat kau lakukan. Marilah kita pulih, kita bisa pulih. Tuhan sudah menjawab melalui firman-Nya. Tuhan yang maha baik, maha kasih, maha sayang. Berikan kita jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Ibu sekalian. Amin.